Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Enggar Sekar Kinasih dari kelas 12H nomor absen 17. Orde Baru adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Orde Baru bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi dengan menekankan pembangunan nasional, penerapan Pancasila sebagai asas tunggal, dan peran besar militer dalam pemerintahan atau dui fungsi ABRI. Namun, pemerintahan Orde Baru juga dikenal dengan otoritarianisme, pembatasan kebebasan berpendapat, serta maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Krisis ekonomi 1997 sampai 1998 memicu gelombang reformasi yang akhirnya menyebabkan kejatuhan Orde Baru dan pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998. Berikut latar belakang dari masa Orde Baru. 1. Didorong gejolak politik pada 1960. Gejolak politik di awal tahun 1960-an menjadi pemicu utama munculnya Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Krisis ekonomi, konflik politik, dan ketidakstabilan pemerintahan Soekarno menciptakan kondisi yang mendesak untuk adanya perubahan pemerintahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, diperkuat dengan penumpasan G30S PKI. Pada tahun 1965, upaya kudeta yang dilakukan oleh Gerakan 30 September atau G30S dan Partai Komunis Indonesia atau PKI mengguncang Indonesia. Pemerintah Soeharto dengan cepat merespons dengan melakukan penumpasan terhadap G30S PKI yang membawa dampak besar terhadap perubahan politik dan keamanan di tanah air. Yang ketiga, dilandasi adanya Supersemar. Supersemar atau Surat Pemerintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno menjadi momentum krusial dalam pembentukan Orde Baru. Supersemar memberikan legitimasi kepada Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan menstabilkan keadaan politik. Yang keempat, lahirnya Tritura. Tritura merupakan serangkaian tuntutan rakyat yang mencakup pembubaran PKI, perombakan kabinet Trikora, dan penurunan harga pangan. Peristiwa ini menciptakan tekanan sosial yang menjadi bagian integral dari peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Yang kelima, pengangkatan Soeharto. Langkah terakhir dalam pembentukan Orde Baru adalah pengangkatan Soeharto sebagai presiden. Pada 27 Maret 1968, dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, Soeharto secara resmi diangkat sebagai pemimpin negara, mengakhiri masa pemerintahan Orde Lama yang dipegang oleh Soekarno. Penilik latar belakang Orde Baru dapat membawa pada pemahaman mendalam tentang perjalanan sejarah Indonesia. Era ini bukan hanya ditandai oleh perubahan kekuasaan politik, tetapi juga oleh peristiwa dan tuntutan sosial yang membentuk identitas bangsa. Kemudian ada ciri-ciri pemerintahan Orde Baru, yaitu 1. Sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan terpusat di tangan presiden dengan kontrol kuat terhadap lembaga, negara, militer, dan birokrasi. 2. Dominasi militer atau ABRI. Militer memiliki peran besar dalam pemerintahan, termasuk dalam politik melalui konsep dui fungsi ABRI atau sebagai kekuatan pertahanan dan sosial politik. 3. Stabilitas politik dan keamanan. Pemerintahan menekankan oposisi dan membatasi kebebasan politik untuk menjaga stabilitas, termasuk
melalui pembatasan partai politik dan kontrol terhadap media. Yang keempat, ada pembangunan ekonomi terencana, fokus pada pertumbuhan ekonomi dengan program Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, industrialisasi, dan swasembada pangan. 5. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Maraknya praktik KKN, terutama di kalangan pejabat tinggi dan keluarga dekat penguasa. 6. Pembatasan kebebasan pers dan ekspresi. Pemerintahan mengontrol media massa, membatasi kritik, serta membredel surat kabar atau media yang dianggap mengancam stabilitas. Yang ketujuh, ada manipulasi demokrasi. Pemilu diadakan secara rutin tetapi dikendalikan untuk memastikan kemenangan Golkar sebagai partai utama pendukung pemerintah. 8. Pelanggaran HAM. Banyak terjadi pelanggaran HAM termasuk penculikan aktivis, pembantaian terhadap kelompok oposisi, dan represi terhadap gerakan pro-demokrasi. 9. Hubungan erat dengan negara barat. Orde Baru menjalin hubungan baik dengan negara-negara barat, terutama dalam investasi asing dan bantuan ekonomi. 10. Program Normalisasi Kehidupan Kampus atau NKK atau PKK membatasi aktivitas politik mahasiswa di kampus untuk mencegah gerakan oposisi terhadap pemerintah. Lalu, ada perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orba atau Orde Baru. Ekonomi. Masa Orde Baru membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas dalam jangka waktu yang lama, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada sumber daya alam dan utang luar negeri. Keberhasilan pembangunan dicapai dengan biaya sosial dan politik yang besar, termasuk korupsi, ketimpangan ekonomi, dan otoritarianisme yang akhirnya menyebabkan krisis dan kejatuhan rezim ini. Lalu yang politik, masa Orde Baru ditandai oleh pemerintahan yang otoriter dengan kontrol ketat terhadap politik dan masyarakat. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi tinggi dicapai dengan mengorbankan demokrasi dan kebebasan sipil. Namun, ketika krisis ekonomi terjadi, ketidakpuasan rakyat memuncak yang akhirnya menyebabkan kejatuhan rezim ini. Lalu yang terakhir ada runtuhnya masa Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru terjadi akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menyebabkan rupiah anjlok, inflasi tinggi, dan pengangguran meningkat. Ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi dan otoritarianisme memicu gelombang demonstrasi besar, terutama setelah tragedi Trisakti pada 21 Mei 1998. Kerusuhan massal dan tekanan dari elit politik serta militer semakin melemahkan kekuasaan Soeharto. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mundur dan digantikan oleh B.J. Habibie, menandai berakhirnya era Orde Baru dan awal dalam reformasi. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.